Salah satu bentuk karya seni rupa dua dimensi terapan yang mudah kita jumpai adalah poster. Poster bisa kita temui di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, ditempel di dinding ataupun bidang-bidang datar yang lain di tempat yang sangat mencolok sehingga mudah untuk kita jumpai. Sebagai seni terapan, poster mempunyai fungsi ataupun latar belakang penciptaan. Poster merupakan media komunikasi, sebuah media yang membantu seseorang ataupun lembaga untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun pesan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Efektif di sini diharapkan poster dapat membantu pesan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik dan tidak ada perubahan makna, tidak ada gangguan yang bisa menyebabkan pesan yang disampaikan tadi terdistraksi. Sedangkan efisien, tentunya poster diharapkan bisa hemat secara ekonomis sebagai media komunikasi. Definisi poster menurut ahli, yang pertama, menurut Kustandi dan Sucipto, poster adalah media komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat, dan impresif karena ukurannya yang relatif besar. Ukuran poster biasanya berkisar antara A3 sampai dengan A2. Sedangkan menurut Hasnun, poster adalah gambar atau tulisan di atas kertas atau kain yang dipasang di tempat umum, berisi pemberitahuan yang beragam berdasarkan tujuan dan kebutuhannya. Pasti tujuan dan kebutuhan bermacam-macam, menyesuaikan dengan siapa ataupun lembaga apa yang membuat poster tersebut. Menurut Sujaina dan Rifai, poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan yang bermaksud untuk menangkap perhatian orang banyak dan dapat menanamkan gagasan di dalam ingatan mereka. Itu menurut Sujaina dan Rifai. Nah, sekarang jenis-jenis poster menurut tujuannya ada banyak. Yang pertama ada poster komersial seperti poster iklan ataupun poster produk yang biasanya ditempelkan di minimarket. Kemudian ada poster kampanye ketika mendekati pilkada, pilpres, banyak sekali poster sebagai media kampanye. Kemudian ada poster propaganda. Poster propaganda ini dijumpai ketika masa-masa peperangan. Kemudian ada poster film sebagai promosi film ataupun sebagai teaser film. Kemudian ada poster komik, ada poster afirmasi, ada poster cheesecake, ada poster riset, dan yang terakhir adalah poster kelas. Itu tadi jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya. Selanjutnya berdasarkan isinya, ada 5. Yang pertama adalah poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat sebagai media komunikasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penawaran barang dan jasa. Bisa untuk promosi, bisa untuk publikasi produk, pengenalan produk, repositioning produk, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan. Biasanya ini adalah event organizer. Dia membuat poster untuk promosi eventnya, untuk promosi kegiatannya sehingga bisa dijumpai oleh masyarakat. Yang ketiga adalah poster pendidikan. Poster pendidikan yaitu poster yang dibuat untuk menyampaikan informasi yang isinya memberikan pengarahan ataupun mendidik masyarakat. Poster pendidikan biasanya berada di sekolah sebagai alat bantu mengajar guru kepada siswa, membuat poster sehingga materi bisa disampaikan dengan efektif dan efisien. Yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Poster yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan dan ekonomi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima adalah poster karya seni. Poster yang bersifat ekspresif di mana pesan di dalamnya dapat diartikan berbeda oleh setiap orang yang melihat. Itu tadi adalah klasifikasi poster menurut isinya. Oke, sekarang ciri-ciri poster sebagai karya seni dua dimensi yang membedakan antara poster dengan karya seni dua dimensi yang lain seperti sketsa, kartun,
ataupun lukisan. Yang pertama, poster dibuat dengan metode desain grafis, di mana di dalamnya terdapat susunan antara teks dan gambar, kemudian ditempelkan di media kertas ataupun kain yang berukuran khusus dan tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak, kenapa? Karena poster ditempelkan sehingga rawan diakses oleh semua orang, bisa jadi dirobek ataupun dan lain sebagainya. Yang kedua, poster biasanya ditempelkan di dinding ataupun permukaan datar yang lain sehingga mudah untuk dijumpai oleh orang. Kemudian, yang ketiga, ciri-ciri poster. Poster dibuat dengan kombinasi warna yang kontras dan kuat. Kenapa warna harus kontras dan kuat? Karena poster memang ditujukan untuk menarik perhatian orang yang lewat, perhatian orang yang sedang lalu lalang. Sehingga apabila poster tidak mempunyai warna yang mencolok, maka dipastikan ketika orang yang sedang lewat dengan waktu yang sangat cepat, dia tidak tertarik. Kenapa? Karena dia tidak ada yang menarik perhatian di situ. Maka poster harus mempunyai warna-warna yang sangat mencolok, warna-warna yang sangat kontras. Kemudian yang keempat, poster harus menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas. Kenapa? Karena poster memang ditujukan di tempat umum, di mana orang memang berlalu lalang dengan durasi waktu yang sangat cepat. Apabila poster mempunyai informasi yang ditulis dengan kata-kata yang sangat rumit, dengan kata-kata yang sangat panjang, maka orang akan malas untuk melihat poster tersebut. Nah, impact-nya apa? Pesan yang ada di dalam poster maka tidak bisa disampaikan dengan baik. Jadi poster harus disampaikan dengan bahasa yang padat, jelas, dan singkat. Selanjutnya, informasi atau pesan di dalam poster pada umumnya mengandung ajakan ataupun persuasi. Poster selalu ada kata-kata yang sifatnya mengajak, ada yang berinteraksi sehingga orang akan tertarik. Wah, ini tentang apa posternya? Maka ketika dia tertarik, nanti di situ ada narasi yang menjelaskan pesan dari poster. Selanjutnya yang keenam, ciri-ciri khas dari poster adalah adanya gambar sebagai penyampai pesan. Ingat, karena gambar atau hal-hal visual itu lebih mudah untuk diakses di otak manusia daripada bahasa verbal, ya. Jadi gambar atau hal-hal visual dibandingkan dengan hal verbal itu lebih mudah ditangkap yang visual, sehingga penggunaan gambar wajib di dalam poster. Kemudian yang ketujuh, poster dapat dibaca dimengerti dengan mudah meskipun hanya melihatnya sambil lalu, yaitu kembali kita ke poin sebelumnya bahwa poster memang ditempatkan di tempat umum, orang di situ lalu lalang, sehingga poster harus bisa diakses dengan sangat cepat, dipahami dengan waktu yang sangat cepat, tidak bertele-tele. Kemudian yang kedelapan, gambar pada poster biasanya dibuat mencolok sesuai dengan ide yang ingin disampaikan. Gambar ilustrasi foto di dalam poster itu sifatnya bombastis, berlebihan, ya, sangat berlebihan. Tetapi dia tetap sesuai dengan ide, pesan ataupun konsep. Nah, berlebihan kenapa? Karena dia sifatnya itu tadi, dia harus menarik perhatian di tempat umum gitu. Kalau biasa-biasa saja, gambarnya biasa-biasa aja, warnanya biasa aja, orang akan melihatnya sambil lewat, dia akan melihat poster itu. Kalau penggunaan kata-katanya singkat, padat, jelas, gambarnya bombastis, warnanya mencolok, orang pasti akan melihat. Nah, setelah melihat, baru orang akan menikmati, akan mengakses pesan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya, penggunaan kata-kata dalam poster biasanya dibuat secara efektif, sugestif, dan mudah diingat. Yang terakhir, teks pada poster menggunakan jenis font atau ukuran yang mudah dibaca. Fontnya karena ukuran poster A2 sampai A3, maka ukuran font juga harus besar. Kemudian jenis font adalah jenis-jenis font yang mudah untuk dibaca. Jangan menggunakan jenis font yang tegak bersambung, ya, atau font fantasi, karena itu nanti akan sulit untuk dipahami. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri poster dibandingkan dengan karya seni rupa yang lain. Nah, selanjutnya adalah prinsip pembuatan poster. Oke, prinsip pembuatan poster yang pertama atau konsep pembuatan poster yang pertama adalah membuat poster berarti kita menciptakan sebuah karya yang dimana di dalamnya ada susunan gambar dan susunan huruf. Nah, gambar, huruf, dan ornamen-ornamen yang lain ini harus tersusun dengan baik. Itu adalah poster. Beda dengan lukisan hanya gambar saja.
Sedangkan kalau di poster kita harus menyusun gambar, kemudian huruf ya, teks, kemudian warna dan lain sebagainya. Kemudian poster juga harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ukuran poster tadi ada A2 sampai dengan A3, maka gambar-gambar yang di sana harus tersusun dengan baik, terkonsep dengan baik. Fontnya jangan terlalu kecil, gambarnya juga jangan terlalu besar sehingga memenuhi frame dari poster. Warnanya walaupun mencolok, walaupun kontras juga harus menyesuaikan. Apakah itu nanti dia bisa dibaca tulisannya yang ada di situ apa tidak? Nah, itu juga wajib dipertimbangkan.